Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Akang Teteh semua dalam resitasi perancangan elemen mesin tahun 2023 semester ganjil ini. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Akang Teteh semua telah bergabung dalam mata kuliah perancangan elemen mesin, yang mana untuk pertemuan resitasi pertama ini kita akan membahas mengenai contoh soal penggunaan sepi dan juga sabuk puli. Kita langsung saja ke contoh soal pertama. Di sini dikatakan ada mesin penyosor sorghum yang akan dipasangkan pada poros menggunakan sepi. Di sini kita diminta untuk menghitung ukuran tinggi dan lebar sepi. Jika diketahui daya 5 horsepower, kecepatan putar poros 1200 rpm, diameter 30 rpm, dengan bahan sepi, allowable normal stress berarti di sini doa 25 rpm, dan allowable shear stress sini atau A berarti 25 rpm dan tebal poli 40 mili. Kita langsung saja ke penyelesaiannya. Untuk pertama-tama kita akan mencari terlebih dahulu torsi yang dapat diampu oleh si mesin ini. Sorry, lebih tepatnya dapat diampu oleh si sepi ini. Untuk torsinya sendiri kita akan cari. Oh, maaf, maaf, ralat lagi ya. Ini tuh kita mencari terlebih dahulu torsi dari si mesin tersebut. Untuk T-nya sendiri kita gunakan rumus 60P dibagi dengan 2PN. Kita masukkan 60 kali 5 horsepower ini harus kita konversikan dulu ke watt dengan mengkalikan 746. 746 dikali dapat hasilnya sekian 3730 watt. Lalu kita masukkan angkanya. Nah, N sendiri ini tadi putaran polosnya 1200 rpm, maka didapatkan hasil 29,68 Newton meter. Kedua, kita mencari gaya tangensial. Gaya tangensial ini kita menggunakan rumus T per R. T-nya sendiri didapatkan dari hasil perhitungan torsi yang sudah tadi dihitung. Lalu untuk R-nya sendiri, kita bisa gunakan diameter dibagi 2. Dan jika kita 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 sederhanakan kembali itu menjadi 2T per D. Sehingga untuk FT sendiri rumusnya 2 dikali nilai torsi yang sudah kita hitung tadi. Lalu kita bagi dengan diameter dari porosnya itu sendiri, yaitu 30 mili. Karena masih dalam mili, maka kita harus convert ke meter dengan mengkalikan 30 mili. Ini konvertnya dari 3 cm, sehingga dikalikan dengan 10 pangkat min 2. Dan untuk gaya tangensial sendiri sudah kita dapatkan 1978,6 Newton. Kemudian kita sudah bisa untuk mencari lebar dan tinggi sepi, sehingga karena sepi itu bentukannya seperti ini, dia kotak seperti ini, jadi maka base di sini, alas di sini sama dengan tingginya. Lebar itu sama dengan tinggi. Karena lebar sama dengan tinggi, sehingga bagian L ini tentunya lebih kecil daripada sama dengan diameter poros dibagi 4. Maka dari itu untuk nilai lebar dan tinggi sudah kita temukan, sehingga base sama dengan height sama dengan diameter poros dibagi 4. Maka dari itu kita dapatkan nilai nilai lebar dan tinggi sepinya itu 7,5 mm. Itu untuk nilai lebar dan tinggi sepi. Lebar di sini ditulis dalam base, untuk tingginya sendiri dengan H alias height. Kemudian untuk mencari panjang sepi, kita lakukan dengan mencari normal stress terlebih dahulu. Normal stress sendiri itu kita gunakan hasil pembagian antara nilai nilai gaya tangensial yang tadi kita cari dengan luasan dari ini. Maka dari itu untuk rumusnya sendiri kita
kita distribusikan menjadi nilai gaya tangensial dibagikan dengan L ini long ya. L ini long. Sebentar kita tulis dulu. Long, long itu panjang. L itu long, long panjang dikali T per 2. T di sini itu height ya, maksudnya. Karena kan dia base sama dengan height tadi itu. Sebentar ya. Oke, kita tulis base aja ya. Karena kan base sama dengan height, jadi ya saya rasa oke lah. Oke, kita revisi dulu sedikit. Ini B per 2. Oke, rumusnya sudah kita dapatkan menjadi untuk mendapatkan panjang dari sepi ini, L sama dengan 2 dikali gaya tangensialnya yang sudah dicari tadi, dibagi dengan global stress maksimumnya, normal stress maksimumnya, yaitu 25 megapascal dikalikan dengan lebar tinggi sepi tadi. Sini kita masukkan angkanya, 2 dikali 1978,6 Newton, dibagi karena ini masih dalam satuan satuan MPa, maka ini kita harus kalikan dengan 10 pangkat 6 supaya menjadi pascal. Dan karena ini masih dalam satuan mili, maka ini kita kalikan dengan 10 pangkat min 3 supaya menjadi meter. Lalu untuk hasilnya sendiri didapatkan dalam satuan meter panjangnya 0,021, sehingga bila dikonversikan ke milimeter, maka panjang sepi yang dibutuhkan adalah 21 milimeter. Oke, sekarang kita lanjutkan ke nomor berikutnya mengenai aplikasi sabuk puli. Dalam kasus ini ada motor diesel yang digunakan untuk menggerakkan penggiling daging. Nah, sabuk yang akan digunakan sendiri itu sabuk V yang akan dipasang sejajar. Dengan data yang terlampir di bawah, maka kita diminta untuk menghitung jumlah dan panjang sabuk yang digunakan. Di sini data-datanya sudah terlampir semua. Ada data daya 6 horsepower, putaran 1200 RPM, putaran mesin penggilingnya 2000 RPM, dengan nilai F puli besar 0,32, F puli kecil 0,34, jarak pusat 5, jarak antar pusat puli itu 500 mili. Jarak antar pusat itu ditandai dengan C. C sama dengan 500 mm. Untuk sabuknya sendiri, masa jenisnya sekian, low bow stress 1,7 kali 10 pangkat 6 pascal, dan jenis sabuk A. Untuk data sabuknya sendiri terlampir di samping sini, Kang Teh. Bisa dilihat. Untuk ilustrasinya itu kurang lebih seperti ini. Sini ada, oke. Sini ada driver dan juga driven. Kurang lebihnya seperti ini. Kita langsung ke jawaban pembahasannya. Oke, diketahui ini sabuk V sejajar, ilustrasinya kurang lebih seperti ini. Yang pertama-tama kita akan mencari diameter puli lain, karena ada diameter puli yang belum diketahui. Yang sudah diketahui itu ini ya, diameter puli. Karena sudah ada datanya, dengan luas penempang 83 mili, maka diameter minimum ini 95 mili. Dan di sini juga ada yang perlu diingat bahwa semakin besar putaran mesin, maka semakin kecil putaran puli yang dimiliki, dan ini juga berlaku sebaliknya. Semakin kecil putaran mesin yang dimiliki, maka semakin besar putaran pulinya. Maka dari itu untuk diameter kita gunakan rumus
V1 sama dengan V2. Lalu untuk putaran mesin itu sama berbanding gitu ya. Itu intinya mah putaran mesin dikali diameter sama dengan N2D2. Lalu untuk diameter ini sorry, ini untuk 95 RPM ini merupakan putaran pada penggiling daging. Maka dari itu kita akan mencari putaran pada motor dieselnya. Sehingga didapatkan putaran pada motor dieselnya itu 158,3 RPM. Putaran diesel diameter pada diameter puli pada motor diesel itu didapatkan 158,3 mili. Kemudian kita mencari sudut kontak. Pencarian sudut kontak ini tujuannya itu untuk mencari tegangan sabuk pada sisi tegang dan sisi kendur. Untuk sudut kontaknya sendiri kita gunakan rumus 180 derajat ditambah 2 arkusinus diameter 2 diameter 2 dikurangi diameter 1 di sini berarti kebalik ya, diameter 1 dikurangi diameter 2 karena untuk satunya sendiri itu diameter yang kecil. Oke, kalau lebih seperti ini lalu dibagi dengan 2 dikali jarak antara puli. Ini jarak antara puli itu gambaran itu kurang lebih seperti ini. Jadi titik tengah itu dari masing-masing titik tengah dia ini jaraknya disebut jarak antara puli. Lalu dengan memasukkan angka-angka ini kita masukkan semua didapatkan sudut sekian derajat. Nah, untuk mendapatkan nilai radian itu kita kalikan dengan pi per 180 derajat. Kita kalikan dengan pi per 180 derajat untuk mendapatkan nilai radian. Lalu untuk yang kedua ini tinggal kita jumlahkan saja hasil yang ini. Kita jumlahkan mendapatkan hasil sekian dan juga nilai radian sekian. Lalu untuk massa sabuk sendiri kita hitung dengan menggunakan rumus rho, yang mana rho itu massa jenis sabuk, dikali dengan luasan sabuknya dikali dengan L. L-nya sendiri kita menggunakan panjang 1 meter, karena massa sabuk ini dihitungnya per meter. Sehingga didapatkan untuk 83 mili ini, karena di sininya itu masih dalam satuan milimeter persegi, maka kita harus kalikan terlebih dahulu dengan 10 pangkat min 6 supaya menjadi meter persegi. Maka dari itu didapatkan massa sabuk ini per meternya yaitu 0,104 kilogram atau 104 gram per meter. Lalu untuk tegangan sabuk maksimumnya atau di sisi tegangnya itu kita menggunakan rumus allowable stress-nya yaitu 1,7 juta pascal atau 1,7 kali 10 pangkat 6 pascal dikalikan dengan A. A-nya sendiri itu luasan ini tadi, luasan sabuknya 83 kali 10 pangkat min 6 meter. Lalu di sini kita sudah mendapatkan untuk tegangan sabuk di sisi tegangnya. Itu 141,1 Newton. Kemudian sebelum memasuki pencarian tegangan di sisi kendur, kita harus mencari terlebih dahulu berapa kecepatan linear sabuknya. Maka dari itu kita gunakan rumus omega R. Dan omega R sendiri, bila di elaborate, dia rumusnya itu seperti ini. 2πn per 60 dikalikan dengan diameter dibagi 2. Untuk N-nya sendiri, di sini kita menggunakan N dari mesin penggiling daging. Maka dari itu kita masukkan saja 2000 RPM per 60 dikalikan dengan
Ini juga sama diameter dari puli penggiling daging. Sorry, ini tuh diameter dari motor motor dieselnya. Barangkali kalau misal ada kesalahan ini mohon dikoreksi saja nanti di kolom komentar di Classroom-nya. Ini kita masukkan 158,3 dikali 10 pangkat min 3 karena ini belum satuan internasional sehingga masih inilah. Maka didapatkan untuk kecepatan linear itu sekian, didapatkan sekian. Lalu untuk tegangan sabuk di sisi kendurnya, kita gunakan nilai tegangan di sisi tegangnya yang sudah kita cari tadi, dikurangi dengan massa sabuk dibagi kecepatan linear kuadrat. Nah, di sini nilai yang kita cari ini. Ini adalah nilai yang kita cari, itu T2. Sama dengan sama dengan nilai E pangkat F F alfa. Alfa sendiri itu adalah tadi nilai sudut kontaknya dibagi dengan sin theta per 2. Theta per 2 sendiri ini 20 derajat. Dan ini sifatnya tetap ya untuk 20 derajat ini. Sehingga kita masukkan angkanya. Lalu untuk nilai F alfanya sendiri, ini kita menggunakan nilai F pada puli besar dan juga alfa dengan nilai terkecil. Sudut kontak yang paling kecil yaitu 3,006 radian. Oke, sebentar. Tadi kelewat. Nah, untuk nilai ini, setelah kita masukkan angkanya, kita dapatkan untuk nilai tegangan sabuk pada sisi kendurnya itu sekitar 35,3 Newton. Langkah berikutnya yaitu mengetahui daya per sabuk. Untuk daya per sabuknya sendiri kita gunakan rumus P sama dengan T1 min T2 dikali dengan V. Jadi kita gunakan nilai tegangan sabuk saat tegangan sabuk sisi tegang, dan juga tegangan sabuk sisi kendur, serta kecepatan linear. Sini kita masukkan angkanya, maka dari itu didapatkan bahwa setiap sabuk dapat menampung daya sekitar sekian watt. Kemudian untuk jumlah sabuk ini, untuk mengetahui jumlah sabuk, kita akan bagi total daya yang dihasilkan dari motor diesel, yaitu 6 horsepower, dibagi dengan daya per sabuk. Dibagi dengan daya per sabuk. Dan karena ini masih horsepower, maka kita harus kalikan dulu supaya menjadi watt, dikalikan dengan 746. Setelah dihitung, hasilnya sendiri nih kita mendapatkan 2,55 yang bila dibulatkan itu menjadi 3 sabuk. Ini kenapa harus dibulatkan ke atas? Karena dalam sabuk boli itu memang jumlahnya itu harus lebih, karena lebih baik lebih ketimbang kurang. Maka dari itu kita bulatkan ke atas menjadi 3 sabuk. Kemudian terakhir untuk panjang sabuknya sendiri dan jenis sabuk apa yang harus dipilih, kita menggunakan rumus 2 dikali dengan jarak antar puli ditambahkan dengan pi per 2 lalu dikalikan dengan total diameter puli ditambah dengan 1 dibagi 4 dikali apa namanya? Dikali jarak antar puli dikalikan dengan hasil pangkat kuadrat antara pengurangan nilai nilai puli, diameter puli besar dengan diameter puli kecil. Lalu kita masukkan angkanya seperti berikut di bawah. Kita masukkan dan kita hitung mendapatkan hasil bahwa mesin ini memerlukan panjang sabuk sekian milimeter. Yang mana untuk mencari nomor sabuknya sendiri, kita akan konversikan ke dalam inch. Ke dalam inch ini kita
bagi antara nilai L ini dengan konversinya yaitu 25,4 mm per inch. Ini bisa kita coret. Sehingga untuk panjang sabuknya sendiri dalam satuan inch kita dapatkan 55,1 inch. Yang mana jika dibulatkan didapatkan 56 inch untuk diameter sabuknya. Sehingga kesimpulannya untuk mesin penggiling daging ini yang akan disambungkan ke motor diesel, maka kita diharuskan untuk memilih sabuk dengan nomor A.56 sebanyak 3 buah. Oke, kemudian untuk ini yang satu ini adalah silakan dikerjakan oleh akang teteh semua dan dikumpulkan di classroom kurang lebih hari Selasa ya. Hari Selasa pukul 23.59. Karena dari saya sendiri mendengar bahwa Rabu depan akan ada ujian, sehingga saya berikan soal ini sebagai sarana akang teteh untuk belajar sebelum ujian. Silakan dikerjakan, nanti soalnya akan saya simpan di classroom. Oke, barangkali sekian. Bila ada yang ditanyakan, langsung saja bisa via komentar di Classroom, di private-nya ya, untuk pertanyaan terkait soal resitasi ini. Atau bisa japri via WA. Oke, sekian. Terima kasih. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.